Stellar Transformations, episode 275. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Qin Yu terkejut melihat pemandangan ini. Formasi ilusi emas mendalam ini telah mencapai puncaknya, kondisinya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Rute aman yang mereka persiapkan untuk dilalui jelas bukan lagi pilihan. Dan, yang terpenting, adalah keberadaan Kaisar Iblis Peng dan para ahli lainnya di luar sana sangat membebani Qin Yu. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana Kaisar Iblis Peng menemukan kita? Qin Yu tidak mengerti. Mungkinkah gulungan giok jiwa para penjaga yang kita bunuh telah hancur dan ditemukan? Qin Yu menduga dalam hatinya. Tidak, seharusnya tidak demikian. Mereka seharusnya tidak terus-menerus memeriksa apakah gulungan giok jiwa telah hancur atau belum. Biasanya, seseorang hanya akan memeriksanya sekali sehari. Jadi bagaimana dia bisa menemukan kita secepat ini? Sampai sekarang pun, Qin Yu masih tidak mengerti apa yang salah dalam rencananya. Kakak, Hei Yu berdiri di samping Qin Yu. Alisnya juga berkerut. Bagaimana Kaisar Iblis Peng dan mereka bisa datang secepat ini? Bahkan jika Aoko menyelidiki dengan kesadaran iblisnya, kau seharusnya bisa merasakannya, kakak. Qin Yu mengangguk. Memang, jika mereka menggunakan kesadaran iblis untuk menyelidiki dan mencari mereka, maka Qin Yu pasti akan menyadarinya. Lagi pula, Kaisar Iblis Peng, Bai Feng, Liu Tu, dan Aoko semuanya ada di sini. Jelas sekali mereka sudah siap. Qin Yu masih sangat tenang. Dia sudah berhasil menyelamatkan Bai Xin, jadi bagaimana jika mereka tidak bisa lolos dari formasi ilusi emas mendalam? Jika mereka langsung memasuki alam Jianglan, lalu apa yang bisa dilakukan Kaisar Iblis Peng terhadap mereka? Kakak, aku tidak punya banyak permintaan lagi, sekarang kita sudah menyelamatkan kakak Bai Xin. Sekalipun kita tidak bisa melarikan diri hari ini, tidak apa-apa jika kita memasuki alam Jianglan dan melanjutkan latihan kita perlahan-lahan. Kita tidak perlu peduli dengan apa yang akan dilakukan Kaisar Iblis Peng di luar sana, begitu kita mencapai alam ilahi, kita akan benar-benar menghancurkannya. Kata Hei Yu kepada Qin Yu melalui transmisi suara. Benar sekali, haha. Qin Yu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mulai tertawa. Hei Yu juga mulai tertawa riang. Tawa mereka menyebar jauh dari puncak gunung Singa Kuning. Kau masih tertawa, cibir Kaisar Iblis tingkat 8 Bai Feng, yang berdiri di udara di luar formasi besar. Qin Yu dan Hei Yu sama-sama tersenyum. Alam abadi, iblis, dan setan tidak memiliki sesuatu pun yang sangat menarik bagi ketiga bersaudara itu. Meskipun ketiga bersaudara itu masih ingin menjelajahi beberapa wilayah yang indah dan fantastis, mereka tidak akan peduli bahkan jika mereka tidak jadi pergi ke sana. Kau yang mengenakan pakaian emas itu, kau Kaisar Iblis Peng, kan? Qin Yu tersenyum sambil berkata kepada Kaisar Iblis Peng di luar. Kurang ajar, Aoku, Bai Feng, Liu Tu, serta kelompok Kaisar Iblis yang berdiri di belakang Kaisar Iblis Peng berteriak hampir bersamaan. Diamlah kalian, kata Qin Yu acuh tak acuh. Aku sedang berbicara dengan Kaisar Iblis Peng, kenapa kalian semua ikut campur? Saat ini, pikiran Qin Yu masih sangat tenang. Dia ingin melihat apa sebenarnya yang bisa dilakukan Kaisar Iblis Peng. Kau, Aoku dan para Kaisar Iblis lainnya langsung marah. Kaisar Iblis Peng mengangkat tangannya dan Kaisar Iblis lainnya seketika tidak berani bersuara, mereka hanya terus menatap Qin Yu dengan marah. Kaisar Iblis Peng menatap Qin Yu dengan mata tanpa emosi. Kau Qin Yu, orang beruntung yang berhasil mendapatkan atlas 10.000 binatang dan lukisan dewa yang mempesona. Qin Yu yang menggunakan atlas 10.000 binatang dan membunuh banyak kaisar abadi di bawah Kaisar Yu. Benar, kata Qin Yu sambil menatap Kaisar Iblis Peng. Dengan tingkat alam jiwa Qin Yu saat ini dan bantuan dari air mata meteorit, dia mampu melihat dengan jelas penampilan Kaisar Iblis Peng. Yang paling menarik perhatian Qin Yu adalah, kedua alis Kaisar Iblis Peng ini seperti pedang tajam. Tatapan dinginnya membuat Qin Yu memiliki beberapa kesan tentangnya di benaknya. Orang-orang seperti ini biasanya sangat kejam dan ganas. Mereka termasuk tipe orang yang lebih memilih membunuh seluruh dunia daripada dikhianati oleh dunia. Peng Kaisar Iblis, sepertinya kau cukup mengenaliku.
Mungkinkah kau juga ingin mendapatkan atlas 10.000 binatang dan lukisan dewa yang mempesona? Kata Qin Yu sambil tersenyum. Lukisan dewa yang mempesona. Kaisar Iblis Peng mencibir. Kuil dewa yang mempesona itu bukanlah sesuatu yang menarik bagiku. Bagaimana mungkin harta karun di dalamnya bisa dibandingkan dengan harta warisanku? Adapun atlas 10.000 binatang, haha, aku tahu bahwa di dalamnya terdapat 3 kaisar iblis tingkat tinggi. Namun, di seluruh alam abadi, iblis, dan setan, bahkan ahli kaisar iblis tingkat 9, selain kaisar naga dan kaisar kera besar, tidak akan berani mengatakan bahwa mereka dapat menyaingiku. Benarkah? Tanya Qin Yu. Tentu saja, kata kaisar iblis Peng dengan santai. Bagaimana dengan kaisar Ni? Kaisar biru? Tanya Qin Yu sambil tersenyum. Ekspresi kaisar iblis Peng sedikit berubah. Qin Yu melanjutkan, dan 3 penguasa agung alam bintang gelap yang legendaris. Kedua mata kaisar iblis Peng melesat seperti kilat saat dia menatap Qin Yu. Aku tidak pernah menyangka kau ternyata tahu banyak hal. Kaisar Ni adalah Phoenix yang lahir dari dunia. Terlebih lagi, sekarang dia telah mencapai level 9 kaisar iblis, bahkan di saat krisis, dia masih bisa berubah menjadi api. Membunuhnya memang agak sulit, namun aku mampu melukainya dengan serius. Adapun Kaisar Xian, aku benar-benar tidak bisa memahaminya. 3 penguasa agung alam bintang gelap, aku tidak memperhitungkan mereka dalam keadaan normal. Jangan mempertimbangkan mereka. Alis Qin Yu berkerut. Kaisar Iblis Peng berkata dengan acuh tak acuh, orang-orang dari alam bintang kegelapan jarang sekali terlibat dalam urusan dunia luar. Jadi mengapa aku harus takut? Bahkan jika kita harus bertarung. 3 penguasa agung alam bintang kegelapan hanya akan sebanding dengan kita, 3 kaisar iblis agung. Qin Yu terkejut. Tampaknya 3 penguasa agung alam bintang kegelapan benar-benar orang-orang yang luar biasa. Qin Yu, kau mengatakan semua itu hanya untuk membuktikan sesuatu. Namun, apakah Kaisar Ni ada di dalam atlas 10.000 binatangmu? Bagaimana dengan Kaisar Xian atau 3 penguasa agung alam bintang gelap? Haha, kau tidak memiliki satupun dari mereka. Karena itu, kau pasti akan mati hari ini. Tentu saja, kau bisa langsung melarikan diri ke istana abadi Qin Yu atau apapun itu. Kaisar Yu yang bodoh itu tidak mampu menembus istana abadi biasa, tetapi aku tidak percaya bahwa bahkan aku pun tidak akan mampu menembusnya. Kaisar Iblis Peng dipenuhi dengan kepercayaan diri. Qin Yu tersenyum sangat lebar. Rumah abadi Qin Yu. Bahkan hingga kini, orang-orang dari alam abadi, iblis, dan setan masih mengira bahwa tempat persembunyiannya berada di dalam istana abadi Qin Yu. Bagaimana mungkin mereka tahu bahwa tempat persembunyiannya sebenarnya adalah artefak ilahi spasial yang belum pernah ada sebelumnya, alam Jianglan. Bahkan ketika Kaisar Yu dan Kaisar Mistik bergabung dan menggunakan pedang agung tak tertandingi untuk menyerang, mereka tetap tidak mampu melukai alam Jianglan sedikit pun. Bahkan jika Kaisar Iblis Peng 10 kali lebih kuat dari mereka, kemungkinan besar dia tetap tidak akan mampu mengguncang alam Jianglan. Hah, Kaisar Iblis Peng. Aku sangat bingung, bagaimana kau bisa mengetahui keberadaanku di sini? Melihat kau telah mengumpulkan pasukan dalam jumlah besar, sepertinya kau sudah siap, tanya Qin Yu. Sekalipun mereka harus pergi ke alam Jianglan dan berlatih, setidaknya dia ingin mencari tahu bagaimana Kaisar Iblis Peng menemukan mereka. Kamu sangat bingung. Kaisar Iblis Peng mulai tertawa. Aoku, Bai Feng, dan Liu Tu. Pada saat yang sama, tatapan Kaisar Iblis Peng tertuju pada Bai Xin. Dia tersenyum tipis dan berkata, "Oh Qin Yu, lihat ke sana." Nona muda Bai Xin saat ini sedang dekat secara emosional dan tidak ingin berpisah dari Hei Yu. Qin Yu menoleh untuk melihat. Saat itu, Bai Xin sedang berbicara dengan Hei Yu. Hei Yu menatap Qin Yu, sambil tersenyum. Dia berkata, "Kakak, aku sudah melanggar batasan yang dikenakan pada kakak Bai Xin. Bai Xin, kau masih punya waktu 10 napas. Pastikan untuk bergegas dan mengobrol dengan adikmu yang baik itu. Jika kau terlambat, maka kau tidak akan punya kesempatan untuk mengobrol dengannya lagi seumur hidupmu," kata Kaisar Iblis Peng sambil tersenyum. Namun, suaranya seperti angin dingin yang menusuk tubuh Qin Yu dan Hei Yu, membuat mereka gemetar. Hei Yu langsung menjadi sangat marah. Dia tersenyum dan menatap Kaisar Iblis Peng. Kaisar Iblis Peng, 10 napas. Kau pasti sedang bermimpi.
Apakah kau pikir kau akan memiliki kesempatan untuk membunuh kakak Bai Xin? Kaisar Iblis Peng tersenyum namun tidak menjawab. Yu kecil. Bai Xin menarik wajah Hei Yu ke arahnya. Dia tersenyum bahagia. Biarkan kakak melihatmu. Kakak Bai Xin. Hei Yu merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia mulai sedikit panik dalam hatinya. Qin Yu juga merasakan kepanikan di hatinya. Seolah-olah ada sesuatu yang belum dia perhatikan. Energi elemen iblis mengalir melalui seluruh tubuhnya. Kulit Bai Xin kembali sehalus sebelumnya. Penampilannya juga kembali cantik seperti dulu. Kedua matanya yang indah menatap Hei Yu. Dia selalu tersenyum, seolah-olah dia sangat bahagia, sangat bahagia. Kak Bai Xin, ada apa? Ada apa? Tanya Hei Yu dengan cemas. Hei Yu dan Qin Yu sama sekali tidak menyangka bahwa Bai Xin akan menjadi binatang spiritual Kaisar Iblis Peng. Lagi pula, agar seseorang bisa menjadi binatang spiritual, ia harus sepenuhnya rela menjadi salah satunya. Mereka tidak percaya bahwa Bai Xin akan rela menjadi binatang spiritual Kaisar Iblis Peng. Jangan tanya, Bai Xin tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Ia hanya terus menatap Hei Yu seolah-olah ia berencana untuk mengabadikan penampilan Hei Yu selamanya di lubuk hatinya dan di kedalaman jiwanya, tak pernah melupakannya. 10 tarikan napas. Setidaknya, dalam 10 tarikan napas ini, Yu kecil akan menjadi milikku. Hati Bai Xin sangat tenang. Waktu habis, suara Kaisar Iblis Peng terdengar. Qin Yu dan Hei Yu sama-sama merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Pada saat ini, Bai Xin yang berada di pangkuan Hei Yu tiba-tiba gemetar samar. Matanya mulai tampak tidak fokus. Hanya saja, ia memiliki senyum damai dan bahagia di wajahnya. Seolah-olah ia tertidur. Bahkan hingga kematiannya, Bai Xin tidak pernah mengatakan kepada Hei Yu bahwa dia mencintainya. Kakak Bai Xin, kakak Bai Xin. Dengan panik, Hei Yu berteriak berulang kali. Namun, meskipun Bai Xin tampak tertidur, dia tidak akan pernah bangun lagi. Kesadaran iblis Hei Yu telah menemukan bahwa Bai Xin telah meninggal. Hanya saja dia tidak mau menerimanya. Kakak Bai Xin, suara Hei Yu yang dipenuhi kesedihan, kemarahan, rasa sakit, dan penderitaan terdengar. Qin Yu yang berdiri di sampingnya juga merasakan sakit yang menusuk hatinya. Qin Yu segera berbalik untuk melihat Kaisar Iblis Peng di luar formasi besar. Kaisar Iblis Peng saat ini tersenyum puas. Bagaimana Bai Xin bisa menjadi binatang spiritualmu? Setelah sampai pada titik ini, jika Qin Yu masih tidak dapat menebak alasannya, maka dia benar-benar bodoh. Dalam keadaan seperti itu, Qin Yu tidak dapat memikirkan alasan lain yang dapat menyebabkan kematian Bai Xin. Akhirnya kau berhasil menebaknya. Kaisar Iblis Peng tersenyum tipis dan berkata, aku yakin kau juga tahu mengapa orang-orangku bisa tiba begitu cepat. Qin Yu memasang wajah tenang. Karena Bai Xin adalah binatang spiritual Kaisar Iblis Peng, Kaisar Iblis Peng kemungkinan besar sudah mengetahuinya saat Hei Yu pertama kali mengirimkan transmisi suara kepada Bai Xin. Pada saat itu, Kaisar Iblis Peng langsung memberitahu pasukannya dan datang melalui teleportasi. Semuanya sudah jelas sekarang. Namun Qin Yu masih bingung mengapa Bai Xin menjadi binatang spiritual Kaisar Iblis Peng. Kaisar Iblis Peng, aku akan membunuhmu. Hei Yu menatap Kaisar Iblis Peng dengan marah. Kata-katanya terdengar seperti keluar dari sela giginya penuh dengan niat membunuh. Akulah yang akan membunuhmu, dasar bajingan kecil. Kaisar Iblis Peng menatap Hei Yu dengan dingin. Namun, jangan khawatir, pasti tidak akan ada hal tak terduga yang terjadi kali ini. Kalian semua akan jatuh ke tanganku. Terutama kau, bajingan kecil Hei Yu. Yang mulia, semuanya sudah berkumpul. Aoku tiba-tiba berkata dengan hormat. Sekelompok Kaisar Iblis telah terbang menghampiri Kaisar Iblis Peng dari kejauhan. Kaisar Iblis Peng tersenyum. Segera aktifkan arai api pemurnian elemen penyegel dan kepung seluruh jangkauan arai ilusi emas mendalam. Tidak peduli bagaimana Hei Yu dan kawan-kawan mencoba melarikan diri, mereka pasti akan berada di dalam arai ilusi emas mendalam. Susunan api pemurnian elemen penyegel. Mendengar nama itu, Qin Yu terkejut. Qin Yu, formasi api pemurnian elemen penyegel diatur bersama dengan 16 Kaisar Iblis. Dari 16 Kaisar Iblis ini, 4 diantaranya adalah Kaisar Iblis tingkat 7. Untuk menembus formasi api pemurnian elemen penyegel ini,
seseorang membutuhkan kekuatan yang mendekati kekuatan Kaisar Iblis tingkat 9. Benar, Ao Wuxu di atlas 10.000 binatangmu mungkin mampu menembusnya, kata Kaisar Iblis Peng sambil tertawa kecil. Kau tentu harus mengirimnya keluar. Qin Yu perlahan-lahan menjadi tenang. Xiao Hei, jangan bersedih lagi. Kekuatan kita saat ini tidak cukup, kita masih belum mampu melawan Kaisar Iblis Peng. Dia memiliki harta warisan, hampir mustahil bagi kita untuk membunuhnya di alam abadi, iblis, dan setan. Qin Yu mengirimkan transmisi suara dan menghibur Hei Yu. Kita memiliki alam Jianglan dan tidak perlu mempedulikan formasi api pemurnian elemen penyegel itu. Kita akan langsung memasuki alam Jianglan dan melanjutkan latihan kita. Dan begitu kita mencapai alam ilahi, kita akan menemukan Kaisar Iblis Peng ini dan melunasi hutangnya. Hei Yu sedang memeluk mayat Bai Xin. Kakak, bawa jenazah kakak Bai Xin ke alam Jianglan. Aku akan menguburnya dengan layak setelah aku kembali ke alam Jianglan. Suara Hei Yu yang serak dan muram terdengar. Qin Yu merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dari suara serak Hei Yu, ia dapat merasakan kemarahan dan kesedihan Xiao Hei. Dengan niat di dalam hatinya, Qin Yu langsung menyerap jenazah Bai Xin ke alam Jianglan. Hei Yu mengangkat kepalanya dan menatap dingin Kaisar Iblis Peng dan mereka. Pada saat yang sama, dia mengirimkan transmisi suara kepada Qin Yu. Kakak, untuk sementara aku tidak ingin kembali ke alam Jianglan. Hari ini, aku pasti harus membunuh salah satu dari mereka. Jangan bodoh, jawab Qin Yu melalui transmisi suara. Hei Yu hanya menggelengkan kepalanya tanpa memberikan respons. Qin Yu merasa tak berdaya di dalam hatinya. Xiao Hei telah tumbuh bersama dengannya, dia sangat memahami temperamen Xiao Hei. Jika dia sudah memutuskan sesuatu, dia pasti akan melakukannya, temperamen itu sangat mirip dengan Qin Yu. Hei Yu, jangan lupa bahwa kau masih memiliki Bai Ling dan Hei Tong. Aku bisa mundur selangkah dan untuk sementara tidak membawamu kembali ke alam Jianglan, namun, di saat-saat krisis, terlepas dari apakah kau berhasil membunuh salah satu dari mereka atau tidak, kau tetap harus kembali ke alam Jianglan. Qin Yu menatap Hei Yu. Untuk membawa seseorang ke alam Jianglan, orang yang akan dibawa tidak boleh melawan. Jika tidak, Qin Yu pasti sudah menyerap Hei Yu ke alam Jianglan. Lagi pula, itu adalah metode yang paling aman. Oke, Hei Yu setuju. Yang mulia, kami telah selesai mengatur susunan api pemurnian elemen penyegel. Seorang Kaisar Iblis berkata dengan hormat. Kaisar Iblis Peng mengangguk puas. Bai Feng, Liu Tu, Aoku. Kalian bertiga akan memasuki arai api pemurnian elemen penyegel bersamaku. Kedua bocah ini belum memasuki istana abadi King Yu, sepertinya mereka ingin melawan kita. Kita akan memenuhi keinginan mereka. Jaringan cahaya dari susunan api pemurnian elemen penyegel meliputi sepertiga dari Gunung Singa Kuning. Di antara sepertiga itu terdapat puncak Gunung Singa Kuning. Jaringan cahaya dari arai api pemurnian elemen penyegel menghilang sementara. Dipimpin oleh Kaisar Iblis Peng, ketiga Kaisar Iblis tingkat 8. Bai Feng, Liu Tu, dan Aoku dengan tenang memasuki arai api pemurnian elemen penyegel. Tak lama kemudian, jaringan cahaya kembali aktif. Kaisar Iblis Peng berdiri dengan tangan bersilang. Aoku, kau pergi dan singkirkan arai ilusi emas mendalam. Aoku, Bai Feng, Liu Tu, kalian bertiga bertanggung jawab atas Hei Yu. Sedangkan aku akan bermain dengan Qin Yu itu. Karena terikat sumpah, Kaisar Iblis Peng tidak berani membunuh Hei Yu secara pribadi. Namun, karena ia mengerahkan 3 bawahannya yang terkuat untuk menyerangnya secara bersamaan, akan aneh jika Hei Yu mampu bertahan melawan mereka.